Sebuah surat resmi tiba-tiba menggemparkan publik. Surat itu datang dari Kamar Dagang Cina di Indonesia, organisasi yang mewakili sejumlah investor terbesar di negeri ini. Mereka melayangkan protes langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Isinya, keberatan terhadap sejumlah kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Indonesia. Pada Mei 2006, pengusaha Cina tersebut secara terbuka mempersoalkan aturan devisa hasil ekspor atau DHE. Mereka keberatan karena pemerintah mewajibkan 100% devisa dari hasil ekspor sumber daya alam disimpan di dalam negeri selama 1 tahun. Sementara dana yang dapat dikonversi ke mata uang asing dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, mereka juga mengeluhkan besarnya denda atas pelanggaran, penggunaan kawasan hutan, serta meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan royalti mineral. Namun, mari kita melihat persoalan ini dari sudut pandang rakyat Indonesia. Kekayaan alam itu berasal dari bumi Nusantara. Nikel itu milik Indonesia, batu bara itu milik Indonesia, emas itu milik Indonesia. Yang digali adalah tanah kita, yang menanggung dampak lingkungannya adalah masyarakat kita, dan yang infrastrukturnya digunakan untuk mengangkut hasil tambang adalah negeri kita. Karena itu rakyat berhak berkata, kita memang butuh investasi, tetapi menahan devisa di rumah sendiri, menaikkan pajak dan royalti itu bukan kejahatan bisnis. Itu kepentingan bangsa serta pertanggungjawaban kepada anak cucu kita. Bumi Nusantara bukan barang obrolan, patuhi aturan mainnya, atau silakan angkat kaki mencari tempat lain. Kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Ini maaf ya, gubernur bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian, kerahkan korve. Dan antara semua BUMN, ribuan anak buahnya korve. Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di sekitar kantor-kantor BUMN. Semua menteri KL sebelum masuk kantor minimal setengah jam bersihkan lingkunganmu. Benar ya? Jangan siap-siap ya. Minimal setengah jam pagi-pagi sebelum masuk kantor. Kalau perlu menteri yang mimpin. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita, bebas aktif tapi non-align, non-block. Kita tidak akan ikut fakta militer manapun. Saya katakan filosofi luar negeri saya adalah 1000 kawan,
terlalu sedikit. Satu lawan terlalu banyak. Apalagi satu musuh. Itu garis kita. Nah itu menurut saya menunjukkan bahwa beliau ini memang ingin tampil langsung, karena itu menguatkan kembali personal beliau sebagai pemimpin besar ya, tanda petik, bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lain kan. Pertanyaannya adalah bagaimana rakyat bisa mengecek bahwa hasil kunjungan tersebut efektif menghasilkan beberapa investasi. Sabtu 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan operasionalisasi 1000 lebih koperasi, ya, secara fisik gedungnya ada, ya, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada truk, ada pick up, ada kendaraan 3 roda. Kita harus bikin mobil kita sendiri, kita harus bikin motor kita sendiri, kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain, dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Bapak kita ini sedang bahas apa ya? Maksudnya mobil India dan motor Cina. Koruptor akan saya kejar, teriaknya bikin panggung bergetar. Katanya kejar sampai Antartika, nyatanya cuma drama. Bilang kabinet isi orang hebat, yang jadi malah tim sukses dekat. Ahli bicara minim kemampuan, rakyat nonton kayak lawakan. Dulu janji harga murah, kerja gampang hidup berkah. Sekarang dompet makin pasrah, rupiah lemah, rakyat resah. Omon, janji manis ujungnya zombie, pidato keras paling depan. Pas dikritik malah baperan. Sebuah surat resmi tiba-tiba menggemparkan publik. Surat itu datang dari Kamar Dagang Cina di Indonesia, organisasi yang mewakili sejumlah investor terbesar di negeri ini. Mereka melayangkan protes langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Isinya, keberatan terhadap sejumlah kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Indonesia. Pada Mei 2026, pengusaha Cina tersebut secara terbuka mempersoalkan aturan devisa hasil ekspor atau DHE. Mereka keberatan karena pemerintah mewajibkan 100% devisa dari hasil ekspor sumber daya alam disimpan di dalam negeri selama 1 tahun. Sementara dana yang dapat dikonversi ke mata uang asing dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, mereka juga mengeluhkan besarnya denda atas pelanggaran, penggunaan kawasan hutan, serta meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan royalti mineral. Namun, mari kita melihat persoalan ini dari sudut pandang rakyat Indonesia. Kekayaan alam itu berasal dari bumi Nusantara. Nikel itu milik Indonesia, batu bara itu milik Indonesia, emas itu milik Indonesia. Yang digali adalah tanah kita.